Halo, saya Amirul Hakim. Di sini saya akan melanjutkan dari simulasi atol yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat sebuah coverage jaringan LTE di daerah Jakarta. Nah, kita buka saja lagi hasil dari simulasi yang kemarin. Oke, ini adalah daerah di Jakarta di mana kita melakukan simulasi penempatan Inode B di daerah tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah capacity planning, di mana capacity planning ini adalah perencanaan untuk penggunaan jaringan dari LTE. Nah, lanjut saja kita ke langkah-langkahnya. Klik kanan pada transmitter, lalu pilih NIC-board, intrateknologi, lalu pilih automatic location. Nah, max intersite-nya kita rubah menjadi 2115 sesuai perhitungan. Lalu klik calculate. Ditunggu dulu hasilnya. Oke, sudah selesai. Close. Ini adalah hasilnya. Klik commit. Close. Lalu klik kanan lagi pada transmitter. Pilih AFP. Lalu pilih automatic location. Di sini hilangkan saja checklist-checklistnya pada relation type dan constraint. Lalu close dulu. Kemudian klik kanan lagi pada transmitter. Pilih properties. Lalu pada label kita ganti menjadi pada sel menjadi physical cell ID. Oke. Lalu klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai membuat layanan-layanan yang akan disediakan pada jaringan kita. Nah, pada tab parameter, klik traffic parameter, lalu pada bagian service, kita membuat layanan baru. Nah, di sini kita bisa masukkan layanan dari nama layanannya, misalkan VoIP, Komsel. Uplink dari VoIP Komsel ini adalah 0,4. Downlinknya juga sama. Lalu average-nya 64 kbps. Pada LTE, R-nya sudah benar, kita menggunakan voice. Lalu key OS-nya kita gunakan 1 dengan priority-nya 2. Lalu max throughput demand-nya kita gunakan 64 pada uplink dan downlinknya dengan scaling 99. Jika sudah, klik apply. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki satu layanan. Yang lainnya adalah layanan yang sudah ada dari atolnya. Kita tidak memerlukan ini. Nah, masih ada 3 layanan lagi yang kita butuhkan, yaitu web browsing, video, dan file transfer. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. New. Di sini kita masukkan web browsing. Faktornya adalah sekitar 0,05 pada uplink dan downlinknya. Average throughput 512. Lalu pada tab LTE, type-nya kita ganti data.
QoS-nya menjadi 4 dengan priority-nya 5. Kemudian lowest barrier-nya kita ganti menjadi 4. Minimum throughput demand 256. Dengan scalingnya juga sama 99%. Kemudian klik apply. Oke. Sudah bertambah 1 lagi, kurang 2 lagi. Klik new. Masukkan layanan namanya parameter yang dimasukkan sama seperti pada web browsing sebelumnya. Jangan lupa, ini kita ganti menjadi data. QoS-nya 4 dan priority-nya 5. Lalu banner kita ganti menjadi 4 dengan minimum throughput 25. Scaling 99%. Apply. Oke, kita sudah punya VoIP, web browsing, dan video. Satu lagi layanan yang kita butuhkan, yaitu file transfer. Tab-nya data. Klik apply. Oke. Nah, kita sudah memiliki 4 layanan. VoIP, web browsing, video, dan file transfer. Nah, selanjutnya kita membuat user profile-nya. Klik kanan, new. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya, nama usernya. Tentu saja misal user Komsel. Nah, layanan yang digunakan oleh user Komsel kita masukkan di sini. Jadi kita membuat VoIP, lalu web browsing, kemudian video, dan file transfer. Terminalnya kita ganti menjadi mobile terminal. Nah, di sini terdapat calls per hour, duration, uplink dan downlink volume. Nah, di sini kita sudah memiliki perhitungan sebelumnya. Seperti ini kurang lebih. Di sini terdapat barrel rate, PPP session time, blur, downlink throughput, dan juga terdapat data pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, dari data ini kita bisa membuat perhitungan-perhitungan tadi. Di sini saya sudah memiliki perhitungan itu. Nah, cost per hour didapatkan dari BHSA dikalikan dengan 3.600 dan dibagi dengan PPP session time. Maka dia dapatkan nilai ini. Untuk duration, PPP session time dikalikan dengan PPP session duty ratio. Nah, maka akan didapatkan duration. Lalu, uplink dan downlinknya didapatkan dari downlink throughput dibagi 8. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan data ini pada atol.
Nah, duration untuk layanan VoIP tidak perlu kita masukkan, tetapi untuk web browsing, video dan file transfer tidak perlu kita masukkan. Kita lanjut saja ke uplink dan downlinknya. Nah, untuk bagian uplink dan downlink pada VoIP, layanan VoIP tidak perlu kita masukkan. Kita hanya perlu memasukkan uplink dan downlinknya pada layanan web browsing, video, dan file transfer. Oke, jika sudah, klik apply. Lalu, oke. Nah, selanjutnya, kita membuat sebuah environment. Klik kanan, new. Bisa kita ganti namanya. Nah, user profile di sini, kita pilih yang sudah kita buat tadi, user comcel. Dengan mobility-nya, fix. Dan density-nya, 469. Density di sini adalah banyaknya subscriber atau pelanggan atau pengguna setiap kilometer perseginya. Nah, jadi di setiap 1 kilometer persegi itu terdapat 469 pelanggan. Lalu klik apply. Oke. Nah, masuk ke tab Geo. Pada bagian traffic map, klik kanan dan pilih new map. Nah, kita pilih pilihan yang pertama dengan menggunakan user profile environment. Create. Di sini kita membuat environment comcel mengikuti daerah yang kita lakukan simulasi. Nah, jika sudah, klik tab network, lalu pilih simulation, klik kanan, pilih new. Nah, pada tab general, kita biarkan saja namanya, atau ingin diganti dengan nama lain juga tidak apa-apa. Pada backhaul capacity, kita berikan centang. Kemudian pada tab advance, downlink traffic kita naikkan menjadi 100 dan uplink menjadi 50. Kemudian klik apply dan calculate. Kita tunggu sampai hasilnya muncul.
Oke, kalkulasinya sudah selesai. Selanjutnya kita buka tab simulation. Nah, pada grup 0 ini yang sudah kita buat, klik kanan, lalu pilih average simulation. Nah, di sini akan muncul hasil dari simulasi kita. Di sini terdapat downlink, throughput, dan uplink throughput dari pengguna yang ada. Ada sekitar 165.600 pengguna dengan yang aktif sekitar 44.000 pengguna downlink dan 44.700-nya uplink. Oke, mungkin sekian dari tutorial penggunaan Atoll untuk capacity planning-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.